Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari hutang negara dimanfaatkan pemerintah untuk korupsi. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi hutang negara ini, soal berhutang kepada bank, ada 3 prinsipnya. 1, hutang pribadi, itu harus dibayar, siapa yang berhutang harus membayarnya. Hutang perusahaan. Jadi kalau perusahaan berhutang kepada bank, dia harus membayar hutangnya itu kepada bank, sesuai dengan jadwalnya. Sekarang hutang negara kepada negara lain. Biasanya hutangnya itu nanti yang membayar itu bukan pejabat pada saat itu. Biasanya pejabat itu dialihkan hutang itu kepada pejabat berikutnya. Jadi setiap prinsip kalau negara berutang, biasanya yang menanggung itu hanya negara, tidak ada masyarakat. Sering saja para peneliti menyatakan negara, setiap orang sudah baru lahir katanya sudah punya utang sampai 8 juta. Kalau dihitung dibagi-bagi jumlah utang negara dengan jumlah penduduk Indonesia dibagi, katanya ada yang sampai 1 juta 4 juta berutang. Yaitu hitung-hitungan demikian benar. Tetapi di dalam faktanya utang negara itu hanya dibayar negara sendiri. Dan saya tidak pernah bayar utang negara. 1000 pun tidak pernah saya. Hanya namanya utang negara. Utang negara itu yang dibayar oleh negara itu sendiri. Jadi ini saya lihat. Jadi ini saya lihat, kalau negara itu, kalau habis tugasnya, semua utang-utang yang dahulu dan juga yang dibuatnya sendiri bertumpuk diserahkan kepada penggantinya. Jadi kalau kita lihat dulu, zaman Soekarno hutangnya kalau ukuran sekarang sedikit. Masuk zaman Soeharto, banyak utang-utang negara digunakan dan banyak digunakan dulu untuk dikorupsi. Dan juga zamannya Megawati, Susilo memanggil 2 periode, banyak utangnya terakhir diperolehnya. Dan terakhir dalam pemerintahan Jokowi, utangnya itu sudah mencapai 2000 triliun lebih. Tetapi yang dibuat Jokowi, utang itu hanya sekitar 450 miliar triliun. Sedangkan 2000 triliun lebih itu hutang masa lalu. Jadi kalau kita lihat utang-utang negara pada masa lalu, seperti pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dia 2 periode. Selama periodenya itu ada utang negara itu tambah 1000 triliun. Tetapi uang yang diutangnya itu tidak ada digunakan untuk pembangunan. Buktinya tidak ada yang kelihatan pembangunan dilakukan selama pemerintahannya. Terus kemana uang itu? Mungkin dikorupsi. Tetapi yang mengkorupsi itu adalah pejabat-pejabatnya saat itu, terutama menteri-menterinya dan lain sebagainya, dikorupsi. Itulah saya lihat. Jadi pejabat negara itu kalau berutang ke negara lain, dia tidak pusing. Setelah dihutang, ya uangnya dikorupsi. Nanti yang membayar itu kan pejabat yang lain kalau dia sudah diganti jabatannya. Tetapi dalam pemerintahan Jokowi ini, dia hanya menambah utang kalau nggak salah lebih 450 triliun. Tetapi semua uang utangnya itu bisa digunakan untuk membangun Indonesia, antara lain jalan tol, sarana jalan dan sebagainya. Yang berakibat nanti dari hasil pembangunannya itu bisa digunakan untuk menutup utangnya ke negara lain, utang itu. Seperti jalan tol sudah berhasil diperbaikinya. Tentu setiap orang lewat jalan tol itu bayar. Dari situlah nanti digunakan mencicil utang-utangnya. Tetapi kalau utang negara tidak digunakan, dikorupsi semua, akhirnya bertumpullah utang itu, sedangkan dia angsurannya tidak ada. Akhirnya menumpuklah nanti utang itu kepada pejabat yang baru yang menggantikannya itu nanti. Ya itulah saya lihat
setiap negara itu sering melakukan meminjam uang, tetapi uang itu digunakan untuk korupsi, bukan digunakan untuk membangun negaranya sendiri. Kalau uang di utangnya itu digunakan untuk membangun, saya pikir tidak ada masalah. Dari uang dari pembangunan itu bisa nanti digunakan untuk membayar hutang-hutang itu secara bertahap. Ini saya lihat, jadi perlu kita ketahui negara itu kalau berutang harus banyak digunakan untuk pembangunan.